Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Rani, seorang wanita muda asal kampung kecil di Jawa Timur, merasa tak punya pilihan lain. Gaji yang diterima dari bekerja di pabrik tekstil tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika seorang calo datang menawarkan pekerjaan di luar negeri, tepatnya di Kamboja, dengan janji gaji besar, Rani tak berpikir panjang. Dia ingin memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, terutama adiknya yang masih sekolah. Sebelum berangkat, dia diperingatkan oleh neneknya yang sudah tua dan sering berbicara tentang hal-hal gaib. Jangan mudah percaya pada tawaran orang asing, cucuku. Di luar sana banyak yang menunggu, yang bisa merenggut hidupmu, kata neneknya dengan suara penuh kecemasan. Namun Rani mengabaikan peringatan itu, terlalu terpikat dengan impian akan kehidupan yang lebih baik. Setibanya di Kamboja, Rani dan sejumlah wanita lainnya dibawa ke sebuah kamp yang tampak terpencil, dikelilingi hutan lebat dan jauh dari peradaban. Mereka semua dipaksa bekerja tanpa diberi izin untuk pergi. Para pekerja terpaksa melakukan pekerjaan berat tanpa bayaran yang layak. Hari demi hari, tubuh mereka semakin lelah, dan harapan mulai sirna. Namun, Rani tidak tahu bahwa hal yang lebih buruk akan datang. Setelah beberapa minggu, Rani mendengar desas-desus dari pekerja lain tentang kamp yang lebih gelap, sebuah tempat yang disebut kampung hantu. Orang-orang yang dibawa ke sana tak pernah kembali. Para pekerja yang hilang diyakini telah menjadi bagian dari sindikat perdagangan manusia yang memperdagangkan mereka sebagai budak untuk scam, melakukan penipuan melalui telepon dan internet. Namun, yang paling mengerikan adalah cerita tentang roh-roh yang menghantui kamp tersebut. Pada malam hari, Rani mulai merasakan ada yang aneh. Suara-suara aneh terdengar dari hutan sekitar kamp, seolah-olah ada seseorang yang memanggil namanya. Pada malam pertama dia mendengar suara itu, Rani memberanikan diri untuk keluar dari barak dan mengikuti suara tersebut. Dia berjalan semakin dalam ke dalam hutan, merasa seperti ada yang mengawasi, hingga akhirnya dia menemukan sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Di dalam rumah itu, Rani melihat beberapa wajah yang pernah ia kenal, sesama pekerja yang sudah hilang. Mereka berdiri diam, tatapan mereka kosong, seolah-olah tak lagi hidup. Ketika Rani mendekat, salah satu dari mereka berbisik, "Jangan biarkan mereka menguasaimu, mereka akan mengambil jiwa kita satu persatu." Keesokan harinya, Rani kembali ke rumah itu, tetapi semua orang yang ia lihat kemarin telah menghilang. Dia mulai merasa bahwa kamp ini bukan hanya tempat penyiksaan fisik, tetapi juga tempat di mana jiwa-jiwa terperangkap, menghantui dan menggoda orang-orang baru untuk bergabung dengan mereka. Hari-hari semakin mencekam. Rani mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Dalam tidurnya, dia sering terbangun oleh suara-suara aneh dan penglihatan tentang wajah-wajah yang tertutup darah. Dia menjadi semakin lemah, dan tubuhnya pun semakin kurus.
Setiap malam, ketika semua orang tertidur, Rani mendengar langkah kaki di sekitar barak, tetapi tak pernah melihat siapapun. Para pekerja lain tampak tidak peduli, seolah mereka sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh itu. Suatu malam, Rani terbangun di tengah malam dan mendapati dirinya tidak lagi di barak. Ia berada di sebuah ruang gelap yang dingin, dengan suara tawa mengerikan terdengar dari kejauhan. Di tengah ruangan, sebuah meja besar dipenuhi dengan benda-benda aneh dan simbol-simbol yang tampak seperti ritual hitam. Di sana, Rani melihat wajah-wajah para pekerja yang sudah hilang. Mereka sedang dipaksa untuk menyaksikan ritual itu. Sebuah upacara yang membuat jiwa mereka terperangkap dalam kamp tersebut selamanya. Rani berusaha melarikan diri, tetapi setiap kali dia mencoba, langkah kakinya selalu berakhir kembali di tempat yang sama. Para pekerja yang mencoba melarikan diri juga tak pernah berhasil. Mereka ditemukan tewas di hutan. Tubuh mereka terbaring dengan ekspresi ketakutan yang tak terungkapkan. Rani akhirnya sadar bahwa tempat itu adalah kutukan, sebuah tempat yang tidak akan pernah membiarkan siapapun keluar hidup-hidup. Setiap kali Rani berpikir untuk melarikan diri, suara-suara roh yang terperangkap semakin keras. Seolah-olah mereka mencoba menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Rani merasa terperangkap, tubuhnya semakin lelah, dan semangatnya mulai padam. Ia tahu bahwa tak ada jalan keluar. Pada malam terakhirnya, Rani berdiri di pinggir tebing yang menghadap ke hutan yang tak berujung. Ia merasa tak ada lagi yang bisa dilakukannya. Di belakangnya, suara-suara aneh semakin mendekat. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di antara pepohonan, sosok yang tak terlihat sebelumnya. Wajahnya gelap, dan matanya merah menyala. Rani merasa tubuhnya mulai tak bisa bergerak. Seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke dalam tanah. Sebelum semua gelap, Rani teringat kata-kata neneknya, di luar sana banyak yang menunggu. Tetapi kali ini, yang menunggu bukanlah pekerjaan yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Yang menunggu adalah neraka yang abadi, tempat di mana jiwa-jiwa yang hilang dipaksa untuk terjebak selamanya. Beberapa bulan kemudian, pihak berwenang Indonesia menerima laporan tentang hilangnya beberapa pekerja migran, termasuk Rani. Namun, mereka tidak menemukan jejak apapun. Yang tersisa hanya sebuah foto Rani yang diposting di media sosial, menunjukkan senyum lelah yang penuh harapan, sebelum ia menghilang selamanya. Dan, di belakang gambar itu, samar-samar, terlihat bayangan sosok yang memandang mereka dengan mata merah menyala. Rani tidak mati, tapi ia juga tidak hidup seperti sebelumnya. Setelah malam itu, malam saat bayangan besar dengan mata merah menatapnya dari hutan, ia terbangun di tempat yang sangat berbeda. Matanya terbuka di tengah kamp yang sama, namun semuanya tampak kabur, kusam, dan berwarna kelabu. Barak-barak reyot itu masih ada, tapi kosong. Tak ada suara manusia. Tak ada pekerja, tak ada calo, hanya angin kering yang berbisik dan daun-daun kering yang beterbangan seperti serpihan roh yang mengelupas. Ia mencoba berteriak, namun tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia mencoba menyentuh tubuhnya, dan menyadari bahwa kulitnya pucat dan dingin.
Ia bukan lagi manusia. Ia adalah salah satu dari mereka. Arwah yang tertinggal. Jiwa yang tak bisa kembali. Rani berjalan melewati kamp, menelusuri jejak dirinya sendiri yang dulu masih bernyawa. Setiap bangunan memiliki kenangan. Di pojok barak ia melihat bayangan samar dirinya sendiri, tersenyum gugup, menyeka keringat dari dahi, pada hari pertama kedatangannya. Di ruang makan, ia melihat sosok-sosok buram dari pekerja lain, tertawa dan saling berbagi makanan seadanya. Namun semua itu hanyalah rekaman masa lalu yang terus terulang seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai. Ia tidak sendirian. Roh-roh lain mulai bermunculan dari balik pohon, dari sela-sela dinding barak, dari lantai dan atap. Wajah-wajah yang dulu dikenalnya kini menyeringai tanpa emosi. Mereka semua terperangkap di dimensi kelabu itu, tak bisa maju, tak bisa mundur. Jiwa-jiwa yang meninggal dalam ketakutan dan keputusasaan. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Saman, yang dulu sempat menolong Rani saat pertama kali datang, berkata lirih, "Kita semua adalah umpan." Setiap roh baru memberi kekuatan pada entitas yang menguasai tempat ini. Menurut Saman, kamp itu sudah berdiri sejak era Perang Saudara di wilayah Kamboja. Dahulu tempat itu adalah kamp penyiksaan, tempat ribuan orang dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Roh-roh korban tidak pernah tenang, hingga satu entitas kegelapan bangkit dari darah dan penderitaan. Bayangan merah, sosok hitam bermata merah yang menjadi penguasa dimensi kematian di kamp itu. Bayangan merah menumbuhkan kekuatannya dari penderitaan manusia. Ia membuat sindikat perdagangan manusia beroperasi di sana, sebagai alat untuk mendatangkan lebih banyak jiwa. Siapapun yang mati dalam ketakutan atau bunuh diri di tempat itu, akan menjadi bagian dari kerajaannya. Dan sekarang kau, kata Saman, adalah bagian dari kerajaan iblis itu. Meski sudah menjadi arwah, Rani tidak menyerah. Ia mencoba melawan. Ia mencari jalur untuk keluar dari dimensi itu, mengusir bayangan merah, dan membebaskan roh-roh yang terperangkap. Ia menemukan sebuah ruangan di bawah tanah, bekas tempat penyiksaan zaman perang dulu. Di sana terdapat simbol-simbol kuno yang digunakan untuk menutup portal dunia roh. Bersama beberapa arwah lain, ia melakukan ritual, mencoba memecah kutukan yang melingkupi kamp itu. Tapi bayangan merah terlalu kuat. Ia muncul dalam wujud kolosal, tubuhnya terbuat dari asap hitam dan darah beku. Suaranya seperti ribuan jeritan bersamaan. Ritual gagal. Satu persatu, roh-roh lain dilenyapkan, diserap kembali ke tubuh bayangan merah. Rani berlari, berusaha melarikan diri ke hutan, tempat ia pertama kali melihat rumah tua berhantu itu. Di tengah hutan, Rani melihat sosok neneknya. Bukan roh, tapi benar-benar neneknya, berlutut sambil membakar dupa dan membaca doa. Ternyata, di kampungnya di Indonesia, sang nenek terus mencari cara untuk memanggil roh Rani. Ia melakukan ritual memanggil jiwa, berharap bisa membimbing cucunya pulang. Rani menangis. Ia mencoba mendekati sang nenek, tapi tubuhnya mulai pecah menjadi serpihan kabut. Waktunya hampir habis.
Bayangan merah telah menancapkan cengkeramannya terlalu dalam. Aku ingin pulang, Nek, bisik Rani dalam hati. Tapi sang nenek hanya menatap api dupa yang padam perlahan. Dengan jeritan terakhir, tubuh roh Rani ditarik ke dalam tanah oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari bawah. Ia menjadi bagian dari tanah terkutuk itu. Wajahnya terpatri di akar pohon tua yang berada di tengah kamp. Bertahun-tahun kemudian, kamp itu digeledah oleh aparat gabungan internasional. Mereka menemukan reruntuhan barak dan tanda-tanda penyiksaan. Namun tidak ada korban yang ditemukan. Hanya tulang-tulang yang tertanam dalam akar pohon besar yang tumbuh di tengah kamp. Dan kadang, saat malam gelap dan angin bertiup dari arah barat, orang-orang yang lewat dekat hutan itu mengaku mendengar suara tangisan seorang perempuan memanggil neneknya dan berbisik, "Aku ingin pulang." Di sebuah dusun kecil yang sunyi di Jawa Timur, nenek Mbah Sarmi masih menyalakan dupa setiap malam, duduk bersila di depan foto Rani yang sudah mulai pudar warnanya. Tak ada kepastian, tak ada kabar. Hanya insting batin seorang nenek yang yakin, cucunya belum benar-benar pergi. Ia terus berdoa, membaca ayat-ayat lama peninggalan leluhur yang dahulu dipercaya bisa membebaskan arwah tersesat. Namun setiap kali dupa padam, Mbah Sarmi merasakan angin dingin menerpa tengkuknya. Seolah cucunya mencoba memberi tanda, memanggil, tapi tak bisa menjangkau. Dalam tidurnya, ia mulai bermimpi buruk. Rani berdiri di balik pohon besar, tubuhnya transparan, matanya penuh luka dan bibirnya terus mengucap satu kata, "Pulang." Kembali di perbatasan Kamboja, kamp itu telah ditinggalkan. Tapi pohon besar di tengah kamp, yang tumbuh dari bekas sumur penyiksaan, masih berdiri, menjulang dengan akar yang meliuk seperti ular mati. Di batang pohon itu, samar-samar muncul guratan wajah-wajah yang menangis. Salah satunya adalah wajah Rani. Suatu malam, dua pemburu harta karun asal lokal mendekati pohon itu. Mereka membawa kamera dan alat perekam, mencari benda mistik peninggalan perang yang bisa dijual di pasar gelap. Tapi saat salah satu dari mereka menyentuh akar pohon, ia langsung kerasukan. Mulutnya berbicara dalam bahasa Jawa kuno. Matanya menatap kosong sambil berkata, "Mbah Sarmi, kulo dereng saget muli, tulung." Temannya lari terbirit-birit, meninggalkan alat rekam yang kemudian tersebar di media sosial. Video pendek yang viral di TikTok dan YouTube dengan judul "Arwah Indonesia di Hutan Kamboja". Mbah Sarmi, meski sudah renta, dibawa ke sebuah acara TV spiritual yang tertarik menyelidiki kasus viral itu. Ia diberi kesempatan pergi ke Kamboja dengan tim supranatural. Setibanya di sana, tim membacakan mantra-mantra pembebas, membakar kemenyan, dan menaburkan air suci ke akar pohon. Namun sesuatu yang buruk terjadi. Tanah tiba-tiba bergetar. Pohon itu bernapas seperti makhluk hidup. Jeritan-jeritan muncul dari bawah akar, seolah ribuan jiwa menolak dibebaskan. Mbah Sarmi melangkah perlahan ke batang pohon, menempelkan telapak tangan di tempat wajah Rani terukir. "Ayo pulang, Nak," katanya pelan. Seketika, wajah Rani menyala sebentar, menatap sang nenek.
Bibirnya mengucap, "Nek," lalu seluruh batang pohon menghitam. Bayangan merah muncul dari dalam tanah, tapi tidak sekuat sebelumnya. Ia meraung kesakitan, seolah kehadiran cinta sejati, seorang nenek, telah melukai eksistensinya. Mbah Sarmi lalu duduk diam. Ia menutup mata dan tersenyum kecil. Detik berikutnya, jiwanya keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan cahaya tipis yang melingkupi roh Rani. Untuk pertama kalinya, roh Rani menangis bahagia. Ia dan sang nenek berjalan perlahan, menjauh dari pohon itu, menuju cahaya yang membelah hutan kelam. Beberapa bulan kemudian, pohon itu tumbang. Akar-akarnya mengering. Tak ada lagi jeritan. Tak ada lagi roh gentayangan. Seorang warga lokal meletakkan batu nisan sederhana bertuliskan dua nama, Rani Putri, Mbah Sarmi. Yang pulang dengan cinta, setelah lama tersesat. Di kampung halaman mereka, angin sore terasa lebih hangat. Dan setiap senja, seorang anak kecil mengaku melihat dua sosok perempuan tua dan muda duduk di bawah pohon beringin, tersenyum sambil menatap langit, sebelum menghilang dalam cahaya jingga. Tamat.